Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talabah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi anak-anakku, marilah kita membaca basmalah sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar menulis. Kalau kemarin kita sudah menulis pentigraf, ya sekarang kita akan menulis sebuah cerpen ya. Kalau di pertemuan awal kita sudah membahas bagaimana sejarah cerpen dan apa saja isinya. Sekarang kita langkah-langkah menulis cerpen. Anak-anakku semuanya, langkah pertama pastinya kita akan menentukan tema. Jadi bagaimana sih tema yang akan kita pilih? Banyak sekali ada di sekitar kita, contohnya tentang persahabatan bisa, keluarga, bertamasya, kedisiplinan, dan lain-lain. Atau tentang sekolah pun juga bisa ya, atau saat ini tentang COVID juga bisa. Kemudian nah ini misalnya ya, liburan yang tak terlupakan, mungkin ini bertamasya temanya ya. Jadi anak-anak bisa memilih apapun. Setelah tema terpilih, maka kita bisa menentukan tokoh cerita. Langkah yang kedua ini ya, jadi tokohnya apa, ada berapa dalam cerita kita nanti itu, siapa saja sih mereka, apa hubungan mereka apa saja. Nah, kita bikin bagannya ya, bikin peta konsepnya. Jadi tokohnya itu bagaimana sifat masing-masing tokoh. Jadi tokoh pun harus memiliki sifatnya, apakah antagonis atau tokoh yang baik ya, atau yang tokoh netral gitu ya. Bagaimana ciri-ciri tokoh. Nah, ini ciri-ciri seperti apa, ciri-ciri tokohnya yang kita punyai itu. Apakah dia tinggi, hidung mancung atau sebaliknya ya, dan lain-lain. Ini kita tentukan dulu. Selanjutnya langkah ketiga ada sudut pandang. Jadi dalam menulis cerpen itu kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Jadi misalkan ini sebagai orang pertama ya, maka ceritanya ya aku gitu ya, saya orang pertama. Kalau tokohnya orang kedua berarti dia dan dia. Itu orang ketiga ya, dia itu orang ketiga. Kalau orang kedua kamu. Jadi dari awal sampai akhir juga harus konsisten. Tidak misalnya setelah aku nanti tiba-tiba di akhir cerita jadi kamu atau dia. Jadi sudut pandangnya harus konsisten, mau menggunakan orang pertama, kedua atau ketiga. Sekarang untuk penokohan, jadi dari tokoh tadi, kemudian sudut pandang, penokohannya ini mengungkapkan karakter. Jadi penokohan itu cenderung kepada karakter si tokoh. Cerita harus logis, jadi harus masuk akal lah. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah nanti akan terbentuk sebuah cerita. Nah, biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik, nah ini berkarakter buruk. Di samping itu akan diciptakan pula tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan tokoh yang berkarakter buruk. Jadi penokohan ini bisa lah kita lihat, misalnya bikin sebuah cerita, atau kalau kalian nonton film itu pasti kan ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Nanti di situ ada yang netral atau sebagai penengah untuk menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Kalau sekarang yang lagi tenar mungkin anak-anak kan lihatnya, misalnya ada sinetron yang lagi trending IC gitu ya, itu pasti kan ada tokoh baiknya keluarga Al, Andin, atau nanti jahatnya Elsa. Ini penengahnya di situ siapa. Jadi cerpen pun ketika dituliskan juga akan memiliki tokoh penokohan yang seperti itu karakternya.
Seperti hidup ini ya, hidup ini tuh ada yang baik, ada yang buruk juga, nanti ada yang penengahnya gitu. Kemudian setelah kita tahu penokohan, alur dan plot cerita yang akan kita buat. Nah, macam-macam alur itu ada beberapa. Ini alur sirkuler, ada 4 ya. Cerita yang dimulai dari A dan kembali lagi ke A. Nah, jadi misalnya dimulai dari Pasar Batu, kembali lagi nanti selesainya ya di Pasar Batu. Ini sirkuler, nah gitu. Alur linier, yaitu alur yang dibangun searah maju atau lurus, jadi arahnya maju aja gitu, lurus hari-hari berikutnya kayak gitu. Alur foreshadowing, yaitu alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, meloncat ke masa lalu, dan pada akhirnya cerita meloncat lagi ke masa datang. Jadi ini yang alurnya acak ya, jadi masa datang kembali mengingat masa lalu, kembali lagi ke masa datang. Nah ini alur flashback nih, cerita yang sesungguhnya adalah cerita masa lalu, tetapi justru cerita ini ya dimulai dari hari ini, flashback. Jadi misalnya kita ngomong saat ini, hari ini, tapi kita flashback ke belakang, menceritakan yang sudah terjadi, namanya flashback. Insya-Allah anak-anak sudah ada juga di bahasa Indonesia ya. Kemudian yang terakhir itu, kenapa menentukan judul saya buat di langkah terakhir, karena judul ini dapat ditulis juga setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Jadi judul itu bisa setelah kita menyelesaikan ceritanya. Itulah langkah-langkah pembuatan cerpen. Nanti anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk peta konsep ya. Sekarang ayo mulai menulis cerita. Misalnya paragraf 1 nih, ceritakan bagaimana ceritamu dimulai, dimana cerita itu dimulai. Kemudian tulis apa saja yang bisa dilihat di tempat itu, ada siapa saja di sana. Kemudian tulis bagaimana ciri-ciri orang itu. Jadi pengenalan lah paragraf 1 itu. Apa yang mereka lakukan. Kemudian untuk mulai cerita yang seru paragraf 2. Ini mulai memberi masalah pada tokoh, menceritakan masalah apa yang sedang dihadapi. Jadi ada konflik ya. Ini sebenarnya juga nggak harus di paragraf 2 dan 3 juga. Ini kalau kemarin ada di pentigraf mungkin cuma 3 paragraf, tapi kalau cerpen bisa berhalaman-halaman ya. Ini sebagai contoh aja. Ini paragraf 3, sekarang tokohmu harus mulai menyelesaikan masalah. Apa saja yang ia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi konfliknya ada, bisa 1 paragraf, juga ditambahi paragraf yang lain juga bisa. Paragraf 4, di sini tokohmu menemukan pemecahan masalah. Ceritakan bagaimana akhirnya bisa menyelesaikan masalah, bagaimana pula perasaan setelah menyelesaikan masalah, bagaimana sikap tokoh setelah masalah selesai. Jadi udah selesai ya. Setelah itu alhamdulillah cerita kita sudah selesai, tapi tunggu dulu. Silakan baca ulang naskah kita, baca dengan nyaring. Kemudian bubuhkan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru maupun tanda tanya bila diperlukan. Jadi artinya kita baca lagi agar ada pembetulan atau diedit. Nah sekarang saatnya anak-anak mengekspresikan diri. Maka silakan buatlah kerangka cerpen dulu yang ditulis dari tahap pemilihan tema sampai tahap akhir penentuan judul. Ya, bisa dalam bentuk peta konsep. Yang kedua, setelah itu silakan langsung menulis cerpennya anak-anak hebatku. Selamat berkarya, semangat selalu, semoga sehat selalu. Dan kami tunggu karya kalian. Cukup sekian dari kami. Semoga sehat walafiat dan semoga sukses semuanya. Cerpennya segera dijadikan dan menjadi buku. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat belajar.